Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Hasanah SPD MSI, dosen tetap program studi Biologi FMIPA Universitas Palangkaraya. Saya memiliki pendidikan S1, Pendidikan Biologi FKIP Universitas Tanjung Pura, dan S2, Primatologi IPB University. Video ini saya buat sebagai instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang biasa disebut PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu primatologi. Mari kita simak. Maju terus mencerdaskan bangsa tercinta dengan ilmu bakti dan karya nyata. Langkah pasti menuju masa depan mulia, UPIPA untuk Indonesia jaya selamanya. Mata kuliah primatologi merupakan mata kuliah pilihan yang ditujukan kepada mahasiswa semester 4 ke atas yang akan mengambil minat konsentrasi pada bidang zoologi dengan kode mata kuliah 1HBP 510032 berbobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum berbasis project based learning. Mata kuliah primatologi diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali UAS. Mata kuliah primatologi membahas terkait biosistematika dan evolusi satwa primata, morfologi, anatomi, dan fisiologi, serta perilaku satwa primata, kemudian primata jika ditelik dari segi molekuler. Dan tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas tentang primata endemik Indonesia dan persebarannya, undang-undang dan peraturan untuk melindungi satwa primata Indonesia dan dunia, serta status konservasi, tantangan, ancaman satwa primata Indonesia. Kemudian, pada mata kuliah ini juga membahas tentang kebermanfaatan satwa primata dan keterkaitannya dengan animal welfare dan bioethics. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah primatologi yang tertuang dalam RPS yaitu sikap meliputi S10, pengetahuan P2 dan P4, keterampilan umum KU1, keterampilan khusus KK1 dan KK3 yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Koorprodi dan Gugus Mutu. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah primatologi terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep ruang lingkup primatologi, biosistematika, dan evolusi satwa primata. Kemudian, mahasiswa mampu menunjukkan hubungan antara morfologi, anatomi, dan fisiologi pada jenis-jenis satwa primata secara sistematis dan inovatif. Kemudian CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu menguraikan konsep perilaku satwa primata di kawasan biodiversitas rawa gambut dan daerah aliran sungai. CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu menguraikan mengenai konsep molekuler primatologi secara logis dan kritis dan menerapkan konsep aplikasi bidang biodiversitas. Dan CPMK 5 yaitu mahasiswa mampu menunjukkan hubungan distribusi primata endemik Indonesia dan persebarannya. CPMK 6 yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi undang-undang dan peraturan untuk melindungi satwa primata Indonesia dan dunia serta kesejahteraan satwa primata dan dapat menyimpulkan status konservasi, tantangan, dan ancaman dari satwa primata Indonesia. Yang terakhir CPMK 7 yaitu mahasiswa mampu merancang dan merumuskan penjabaran kebermanfaatan satwa primata, animal welfare, dan bioethics melalui pemecahan masalah studi kasus secara mandiri, kritis, dan logis. Adapun 3 komponen utama proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment. Adapun untuk penilaiannya berupa aktivitas partisipatif sebanyak 50%,
kemudian penugasan mandiri dan terstruktur sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Media pembelajaran berupa buku ajar, video, dan pengamatan satwa primata secara langsung di alam dengan penugasan berbasis proyek. Adapun referensi yang digunakan yaitu dari Ronald Novak tentang Primates of the World, dan yang kedua tentang Primate Anatomy and Introduction, edisi ketiga dari Frederun Ankel Simmons. Selanjutnya jurnal-jurnal pendukung. Baik, mari kita simak cuplikan materi pada mata kuliah primatologi pada materi biosistematika dan evolusi primata. Maju terus menjelaskan bangsa. Ya, apa kabar teman-teman hari ini? Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita memasuki semester baru ya, dan teman-teman mengambil mata kuliah primatologi begitu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biosistematika dan evolusi dari satwa primata dengan kode mata kuliah 1 HBP 510032. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, satu orang boleh berdoa. Silakan Ramadan. Ya, terima kasih Ramadan. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, baik. Karena hadir semua, teman-teman, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kontrak perkuliahan pada mata kuliah primatologi. Yang pertama adalah teman-teman diwajibkan hadir tepat waktu dan tidak ada toleransi bagi yang terlambat. Yang kedua, keterlambatan dosen selama 15 menit tanpa pemberitahuan, maka kelas dinyatakan kosong. Yang ketiga, mahasiswa harus berpenampilan rapi. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan menyalakan handphone di kelas di luar kepentingan kuliah, dan mahasiswa diwajibkan memiliki minimal 1 referensi yang dibawa saat perkuliahan. Kemudian mahasiswa memiliki hak untuk mengikuti ujian akhir semester jika mengikuti kuliah setidaknya 80% hadir dan mengumpulkan semua tugas yang diberikan. Ada pertanyaan untuk tata tertibnya? Ya, setuju? Oke, siap. Selanjutnya untuk penilaian. Nah, untuk mata kuliah primatologi ini maka penilaiannya di mana ada aktivitas partisipan itu sebanyak 50%, yang nanti ada berupa presentasi, project based learning. Kemudian ada penugasan mandiri dan terstruktur 10%, kemudian ada ujian tengah semester 20% dan UAS 20%. Baik, untuk materi biosistematika dan evolusi satwa primata, teman-teman itu diharapkan mahasiswa mampu menguraikan konsep ruang lingkup primatologi, biosistematika dan evolusi satwa primata secara sistematis dan inovatif dengan metode team based project. Oke, nah baik, kita masuk ke materi. Kemarin sudah mengambil mata kuliah ekologi populasi dan perilaku, juga sudah mengambil mata kuliah metodologi satwa liar. Ya, teman-teman juga sudah mengambil mata kuliah ekologi hewan. Nah, primata ini teman-teman masuk ke dalam ordo dari primates yang ada di Chordata begitu. Oke, siapa yang bisa menyebutkan apa ya kira-kira bagaimana evolusi dari satwa primata? Ya, silakan Yunike. Jadi pada gambar tersebut itu memperlihatkan bahwa primata itu awalnya itu dia spesies yang mirip monyet atau kera, kemudian akan mengalami transisi ke hominin yang dimana dia itu postur tubuhnya sudah mulai tegak, kemudian mulai berjalan menggunakan dua kaki. Lemur.
Ya, yang kedua adalah Lorisiformes dan yang ketiga adalah Tarsiformes. Nah, lemur ini itu contohnya adalah Lemuridae, Indridae dan Deubentoidae. Sedangkan kalau loris ini contohnya adalah Loriformes atau kelompok kukang, sedangkan satunya lagi Tarsiformes atau kelompok Tarsius. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat di alam secara langsung begitu. Kemudian ada bagian yang disebut sebagai Anthropoidae. Anthropoidae ini contohnya adalah monkey atau monyet, terus apes atau kera, dan satu lagi manusia. Oke, nah ini contoh dari primates yang ada di seluruh dunia ya. Ini Anthropoidae dan ini adalah bagian dari Prosimians. Baik, bagaimana sih adaptasi awalnya? Kenapa disebut sebagai primata begitu? Itu dikarenakan mereka hidup secara arboreal atau ada di atas pohon. Nah, kalau yang di bawah pohon itu kan teritorial. Kemudian bentuknya mereka itu melakukan adaptasi dengan cara brakiasi atau bergelantungan di pohon. Nah, dibandingkan dengan primata-primata lain, teman-teman, mamalia lain, teman-teman, ini ada yang beradaptasi di laut, ada yang beradaptasi di daerah terestrial gitu. Jadi mereka mempunyai relung tersendiri. Baik, kemudian yang membedakannya lagi, kalau primata itu dia sudah memiliki bagian ya, penglihatan atau visioner yang sudah dua arah. Kemudian juga memiliki jenis makanan yang berbeda-beda, jadi ada yang pemakan daun atau disebut dengan folivor, terus ada yang pemakan buah atau disebut dengan frugivor, ada yang pemakan daun, buah, dan serangga atau yang disebut dengan omnivor. Kemudian primata ini dia memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari yang kecil sampai yang terbesar seperti ukuran manusia, serta memiliki sudah tingkat kecerdasan serta elaborasi dari sistem sosial mereka. Jadi mereka bisa bertahan hidup lebih lama, teman-teman. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan untuk taksonominya. Nah, kalau tadi kita belajar bagaimana Prosimians itu yang terdiri dari lemur, loris, dan tarsier, sekarang kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama ini Prosimians. Kenapa Prosimians disebut sebagai primata primitif, teman-teman? Dikarenakan dia masih memiliki anatomi yang tidak sempurna. Anatominya yang pertama ini bentuk gigi. Bentuk giginya masih satu jalur, satu baris, sehingga makanan yang bisa mereka cerna itu terbatas. Ya. Terus mereka juga masih mengandalkan penciuman. Mereka masih mengandalkan bagaimana cara bisa bertahan hidup itu dengan aura penciumannya. Jadi mencium bau gitu. Kalau misal di situ terdapat makanan atau terdapat predator, mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Kemudian lihat di sini teman-teman, mereka itu kalau Prosimians dia memiliki batas antara hidung dengan matanya itu sangat dekat dibanding kera atau jenis monyet. Anthropoidae adalah primata kompleks. Primata kompleks yang terdiri dari 3, teman-teman, yaitu yang pertama ada human, kemudian ada monkey, Cercopithecidae, dan satu lagi apes. Nah, kalau Anthropoidae ini mereka sudah memiliki hubungan sistem sosial yang sangat bagus ya, sehingga bisa melakukan reproduksi dan hidup di dalam habitat-habitat tertentu begitu dengan mudah. Oke, yang pertama monkey atau monyet. Nah, monyet ini ada monyet dunia lama dan ada monyet dunia baru. Ya, kalau monyet dunia lama, teman-teman bisa lihat perbedaannya kira-kira. Salsa, apa perbedaannya? Nana, apa perbedaannya antara monyet dunia lama dan monyet dunia baru? Kalau lihat dari morfologi. Ya? Warna, kemudian lebih mencolok yang mana? Lebih mencolok yang baru. Oke, ada lagi? Karyadi?
Iya, betul. Ya, warna memang lebih mencolok yang monyet dunia baru ya. Kemudian bentuk hidung. Ya. Bentuk hidungnya di mana kalau monyet dunia lama ini dia ya ke depan ya maju, sedangkan kalau monyet dunia baru dia flat. Ya, itu dinamakan dengan Platirini dan Katarini. Nah, monyet dunia lama itu teman-teman dinamakan dengan Katarini, sedangkan kalau monyet dunia baru dinamakan dengan Platirini secara taksonomi. Nah, ini bisa dilihat ya perbedaannya antara monyet dunia lama dengan monyet dunia baru. Oke, sekarang kita masuk ke genus Makaka. Genus Makaka adalah monyet dunia lama. Katarini atau Platirini, Patra? Katarini, benar. Katarini. Ya. Nah, ini adalah persebaran dari monyet dunia lama yang ada di Pulau Sulawesi, Makaka. Nah, ciri khas dari monyet, teman-teman, dia memiliki bantalan duduk atau isial kalositis. Bantalan duduk atau isial kalositis itu menandakan yang pertama adalah daerah teritorial, yang kedua adalah untuk reproduksi, ya. Nah, isial kalositisnya ini berbeda satu sama lain. Jadi misal kalau Makaka orcheata itu misal dia tidak terlalu lebar gitu karena ditutupin oleh bagian pantat yang lain. Gitu. Kemudian Tongkeana bentuknya berbeda dengan Makaka nigresen dan Makaka nigra seperti itu. Nah, ini juga Makaka yang ada di Sulawesi. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah Hominidea atau apes. Nah, Hominidea atau apes itu terbagi lagi menjadi kerak besar. Kerak besar yaitu orang utan. Kemudian ada lagi gibbon, ya. Nah, kerak besar ini yang hanya ada di Indonesia adalah orang utan. Sedangkan gibbon tadi masuknya kerak kecil atau small apes, tapi juga ada di Indonesia. Sedangkan kalau di dunia kerak besar itu ada gorila, ada bonobo, ada simpanse. Kemudian untuk manusia atau human itu ada human, hominidea. Kemudian sim itu ada simpanse. Nah, kira-kira yang paling dekat dengan manusia yang mana? Simpanse, ya. Jadi kita itu dengan simpanse memiliki kekerabatan sekitar 97% ya teman-teman. Baik, ini perbedaan-perbedaannya ya antara manusia, kemudian great apes, dan ini simpanse dan gorila. Oke, ini persebaran dari small apes atau kerak kecil. Persebaran dari kerak kecil itu ada di seluruh dunia, sedangkan yang ada di Indonesia yaitu siamang yang ada di Pulau Sumatera, dan satu lagi owa. Owa itu banyak di daerah Kalimantan dan di Sumatera. Nah, perbedaannya kerak kecil dengan kerak besar adalah kalau kerak kecil itu memiliki ukuran yang memang relatif kecil begitu ya. Mereka juga memiliki susunan kromosom yang berbeda. Kalau kerak besar itu mulai dari ukuran tangan dengan kaki yang lebih panjang tangan gitu, kemudian ukurannya lebih besar, volume otaknya lebih besar, sosialnya lebih tinggi, dan jumlah kromosomnya juga berbeda begitu. Oke, nah ini orang utan, ya teman-teman pasti nggak asing dengan orang utan karena sering dibahas. Orang utan tuh hanya ada 3 di Indonesia, dan di seluruh dunia itu hanya ada di Indonesia teman-teman, yaitu ada Pongo abeli atau orang utan Sumatera, kemudian ada Pongo pygmeus orang utan Kalimantan, dan satu lagi Pongo tapanuliensis atau orang utan Tapanuli. Nah, ketiga ini ternyata memiliki persebaran yang berbeda-beda. Nah, satu spesies yang baru yaitu Pongo tapanuliensis ini itu persebarannya memang berada di
daerah Sumatera, tapi secara genetik teman-teman dia lebih dekat dengan yang ada di Kalimantan. Oke, hal ini diduga karena pada zaman dulu, pada waktu Sundaland masih menyatu, itu keadaannya yang ada di Sumatera ini berpindah ke Kalimantan, kemudian terjadi gempa tektonik, kemudian air glasier atau air permukaan es itu mencair sehingga naik, yang menjadikan pulau-pulau di sini itu terisolasi, sehingga terbentuklah Sundaland begitu. Sehingga persebaran orang utan yang ada di garis biru, bintik biru dengan yang ada di bintik merah ini terpisah lalu membentuk spesies baru dalam waktu yang sangat lama. Oke. Nah, kira-kira tahu ini apa? Simpanse dan bonobo. Iya. Beda nggak? Apa bedanya? Selain itu, beda ya dari morfologi ya. Ini lebih, bonobo itu lebih kecil, sedangkan kalau simpanse itu dia lebih besar untuk rangka atau tengkoraknya. Oke, ini secara genetik memang kita human ya dengan simpanse, dengan orangutan, dan gorila itu sangat berbeda satu sama lain. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran teman-teman. Untuk 15 kali pertemuan selanjutnya, maka saya akan memberikan project based learning yang akan didiskusikan. Jadi kita akan mencari tema, yaitu identifikasi dan klasifikasi dari satwa primata yang ada di Indonesia. Teman-teman diminta untuk mencari keterkaitan antara anatomi, fisiologi, dan morfologinya. Kemudian sumbernya bisa studi literatur atau observasi lapangan. Nanti kita akan pergi ke Nyaru Menteng atau ke Simtrop untuk pengamatan secara langsung. Kemudian pengerjaan ini terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok. Jadi teman-teman nanti bisa bagi. Dan lama pengerjaannya 3 minggu. Setelah itu kita akan ada presentasi. Laporan akhirnya berupa PJBL. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Rani. Izin bertanya, Bu. Tadi kan dilihat dari pohon filogeni itu dijelaskan bahwa manusia dan simpanse itu punya kekerabatan yang dekat dengan genetiknya itu sekitar 97% itu sama. Tapi kenapa secara morfologi kita manusia dan simpanse itu berbeda, dan apakah hal itu juga yang mendasari pernyataan evolusi bahwa manusia itu hasil evolusi dari simpanse? Oke, terima kasih Rani, pertanyaan yang sangat kritis ya. Oke, kita balik ke sini Rani. Nah, di sini ini ada 4 kromosom teman-teman. Ini ada 4 kromosom. Jadi kromosom pertama adalah kromosom manusia. Ini kromosom simpanse, ini orangutan, dan ini gorila. Dari segi kromosomnya kita sudah memiliki banyak perbedaan, yang artinya secara genetik kita tidak berasal dari monyet, kera, simpanse maupun satwa primata lain. Nah, tapi memang teman-teman secara filogeni, ya ini benar ya Rani, mungkin lihat dari sini tadi kita memang memiliki kekerabatan di mana pohon kekerabatan ini menunjukkan klaster 1 pada hominide dan simpanse. Tapi kita bisa lihat dari waktu perubahannya, waktu percabangan itu terjadi sekitar 300.000 tahun yang lalu, kemudian dari simpang ini sekitar 255.000 tahun yang lalu, dan di persimpangan yang paling awal yaitu dengan Common Ancestor itu sekitar 30.000 juta tahun yang lalu. Nah, itu menandakan kita tidak berasal dari nenek moyang yang sama dengan simpanse. Tapi secara genetik kita memiliki kedekatan atau kemiripan. Oke, tetap kita harus
berbeda ya, karena kita manusia yang paling sempurna begitu. Dan kita memiliki volume otak serta sosial yang lebih bagus dan lebih kompleks. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau tanya satu orang, siapa yang bisa jawab kira-kira apa ya perbedaan antara 3 spesies ini? Ya, silakan Fatra. Dari ketiga jenis orang ini pada dasarnya mereka memiliki jenis kelamin yang sama. Oke, terus jenis kelamin yang sama. Jantan. Oke. Saya lihat jantan dari bentuk wajahnya. Jadi sapihan wajah untuk orang utan yang pertama itu lebih kecil dibandingkan orang utan yang kedua. Yang ini. Iya. Dan pula di orang utan yang ketiga sapihan wajahnya hampir mirip dengan sapihan wajah orang utan yang kedua. Oke. Kemudian untuk warnanya itu berbeda. Mhm. Jika untuk orang utan yang pertama warnanya lebih cenderung kecoklatan agak gelap. Oke. Warna yang Ini kira-kira spesies apa? sepertinya Orang utan apa? Pengoptimis. Pongo Pygmaeus berarti orang utan Kalimantan. Oke, kita kunci. Yang ini? Sumatera. Oke. Abeli. Dan yang terakhir? Tapanuliensis. Oke. Sepertinya. Oke. Coba kita lihat ya. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Fatra. Ya, benar ya. Analisisnya udah benar, teman-teman. Jadi yang Fatra lakukan tadi adalah analisis secara morfologi, melihat penafsirannya melalui gambar begitu. Jadi ini bentuk dari flank dari male orang utan Pongo Pygmaeus. Ini flank dari orang utan Sumatera yang warnanya memang agak lebih cerah, dan satunya lagi yang lebih panjang rambutnya itu dari Tapanuliensis. Iya, benar. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, kita akan ada lakukan sedikit post test, teman-teman. Teman-teman bisa scan. saya. Ya, bisa scan barcode-nya. Ya, silakan dijawab sekitar 5 menitan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya minta teman-teman untuk merecall kembali dari awal sampai akhir tadi. Kira-kira apa yang kita pelajari? Jini mungkin? Jadi dari kesimpulan hasil mata kuliah tadi, yang pertama taksonomi primata terdiri dari kelompok prosimi dan anthropoide. Dan yang kedua, tren evolusi utama yang membedakan primata dan bentuk mamalia. Mamalia umumnya berasal dari adaptasi terhadap kehidupan arboreal. Oke, Jini bilang tentang taksonominya, benar. Jadi kita ada kelompok prosimians dan anthropoide. Kemudian bagaimana tadi evolusinya? Mereka memiliki apa yang membedakan antara kera dengan monyet? Oke, ekor, ya benar. Nah, ini tren evolusinya memiliki ekor prehensil, dan yang satu lagi yaitu membedakannya adanya adaptasi dari kehidupan arboreal. Baik teman-teman, sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu ke pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai adaptasi, fisiologi, anatomi, dan morfologi dari satwa primata. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran untuk mata kuliah primatologi pada program studi biologi FMIPA Universitas Palangkaraya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unggulan berkata jadi pedoman, tidak kami laksanakan penuh harapan. Maju terus mencerdaskan bangsa tercinta dengan ilmu bakti dan karya nyata.